waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In Your presence I am calm, waiting for. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran Firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema menjawab doa yang tidak terjawab. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Joseph Kuntadi, SEMTH. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai kelas pembelajaran kita ini dengan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih dan puji syukur ya Bapak karena sekali lagi pada malam ini kami bisa kembali berkumpul di dalam kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat untuk bersama-sama kembali belajar tentang kebenaran firman. Ya Bapak, biarlah kiranya selalu ada penyertaan dan pimpinan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Berkati saya ya Tuhan yang menjadi sebagai moderator, agar saya mampu memimpin kelas pembelajaran saya ini dari awal hingga akhir dengan baik. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan mereka juga melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkatilah juga internet kami dan perangkat-perangkat yang kami pakai pada saat ini Tuhan dalam pembelajaran kami. Sehingga tidak ada satu kendala pun dalam internet kami dan juga perangkat-perangkat kami sampai pembelajaran ini selesai. Dan berkatilah juga Pak Joseph, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini Tuhan. Berikanlah hikmat daripada Tuhan dan urapilah setiap perkataan Pak Joseph, agar Pak Joseph mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami semua dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak hati-Mu Tuhan. Dan bukalah hati pikiran kami Tuhan, dan terangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu ya Tuhan. Baik kami yang berada dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti mendengarkan di live sudah. Berikanlah kami juga hikmat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami mampu mengerti dan mendapat pemahaman yang benar dan baik sesuai dengan kehendak-Mu atas pemaparan yang disampaikan oleh Pak Joseph kepada kami semua. Dan materaikan firman ini dalam hati kami Tuhan, serta jadikanlah rema, sehingga kami selalu dapat mengingat pembelajaran firman ini dan sehingga kami juga mampu memberitakannya dan mengajarkannya kepada sama kami, dan terutama kami mampu melakukannya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu dan di dalam penyertaan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, yaitu Pak Joseph. Bentar ya Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di YouTube channel Cahaya Firman, dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Bapak Joseph Kuntadi, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Beliau lahir di Jakarta pada 5 September tahun 1970. Beliau sekarang tinggal di Tangerang Selatan. Beliau telah menikah dengan Ibu Sylvia Gunawan, S.Com,
Dan beliau telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama Christopher Baldwin, 21 tahun, Christy Eugenia, 18 tahun, dan Christian L. Nathan, 12 tahun. Riwayat pendidikan. Beliau telah menyelesaikan S1 di Manajemen Marketing, Universitas Persada Indonesia, S2 di Teologia, Harvest International Theological Seminary, dan S3 di Teologia, Harvest International Theological Seminary. Riwayat pelayanan, sebagai pembicara atau narasumber di radio, sebagai seorang pengkhotbah serta penulis. Selain itu, beliau juga bekerja sebagai Direktur di PT Adonia Petro Energy, transportir bahan bakar minyak, dan trading batubara, sebagai Direktur di PT Isanolopo Distribusi, trading bahan bakar minyak. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, yaitu Pak Joseph. Baik, saya akan menyapa terlebih dahulu ya Bapak Ibu narasumber kami. Shalom, selamat malam Pak Joseph. Shalom, selamat malam Bu Aling, semua para pendengar, pada yang menyaksikan channel ini dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semoga Bapak juga kabarnya luar biasa dan sehat selalu ya Pak. Amin. Ya, Iya, baik-baik, sehat Bu Aling. amin. Baik Pak, saya persilakan waktu dan tempat kepada Bapak untuk memaparkan pengajarannya. Dipersilakan. Oke, baik, saya mulai share screen. Oke Pak. Oke, sudah terlihat ya Bu? Ya, sudah Pak, sudah nampak ya. Oke, baik, Bapak Ibu semua yang menyaksikan channel ini di YouTube maupun bersama dengan kami di studio ini ya, di Zoom. Pada malam hari ini saya akan membawakan satu topik ya yang lumayan menarik ini. Menjawab doa-doa yang tak terjawab. Ya tentunya dalam kehidupan kita, doa menjadi bagian bagi kehidupan kita. Dikatakan doa adalah nafas hidup orang Kristen. Dikatakan seperti itu. Dan tentunya dari sekian banyak doa, tentunya ada doa-doa yang kita panjatkan yang terkabul. Terkabul itu sesuai dengan kehendak kita. Ada juga doa-doa yang kita panjatkan tapi tidak terkabul. Bahkan mungkin ada hal-hal yang kita pikir, loh kok malah jawabannya bertentangan dengan apa yang kita harapkan gitu. Nah, pada hari ini ada 2 poin yang saya mau bagi ya. Jadi yang pertama, kita mau belajar tentang doa dari Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus berdoa, kita akan ambil pelajaran seperti apa sih doa yang baik menurut Tuhan Yesus. Jadi tentunya mengenai doa ini kita bisa lihat dari berbagai perspektif. Malam hari ini saya akan ambil dari doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Jadi sekali lagi banyak topik yang bisa diangkat. Nah, pada malam hari ini kita belajar dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kita akan ambil pelajaran itu untuk kita. Yang kedua, kita akan masuk nanti setelah kita belajar dari poin yang pertama tadi, kita akan belajar mengenai mengapa doa tidak terkabul. Ya. Mengapa ada doa-doa kita yang tak terkabul. Jadi 2, yang pertama belajar dari Tuhan Yesus cara berdoa. Yang kedua, menjawab kenapa banyak doa-doa kita yang tidak terkabul. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi pelajaran Alkitab pada malam hari ini sebenarnya seri. Ya, seri ada 3 pelajaran. Jadi yang minggu ini menjawab doa-doa yang tidak terjawab, kemudian bersambung sebenarnya. Minggu depan ada satu tema lagi, sambungan dari ini ya. Menjawab pencobaan dan kejadian-kejadian buruk yang dialami orang Kristen. Ya, cukup menarik ya, jadi yang minggu depan. Minggu depannya lagi tentang biblical worldview. Jadi 3 materi pendalaman Alkitab ini bersambung. Ada poin-poin yang bersambung, jadi harapan saya Bapak Ibu yang sempat lihat pada hari ini langsung, ya mungkin kalau nggak sempat bisa lihat juga mungkin siaran tundanya nanti. Jadi mendapat satu pengajaran, mendapat satu gambaran yang lengkap.
tentang 3 seri ini ya, 3 pokok seri tentang menjawab doa-doa tak terjawab. Yang kedua, menjawab pencobaan dan kejadian-kejadian buruk yang dialami orang Kristen. Yang ketiga, tentang biblical worldview. Nah, kita akan masuk ke pengajaran pada malam hari ini. Sebentar, nggak bisa ya. Oke, apa itu doa? Jadi yang pertama saya akan bacakan pengertian doa secara umum. Jadi menurut KBBI, jadi yang paling gampang ini saya lihat dari KBBI. KBBI ini mengatakan bahwa doa diartikan sebagai permohonan, harapan, permintaan, atau pujian kepada Tuhan. Nah, ini menurut KBBI. Saya coba ambil juga dari beberapa sumber ya. Sumber lainnya yang saya lihat ini ya dari alepbeta.org, translate go.org ya. Jadi dari alfa beta ini saya ambil, kita nggak usah baca semua karena ini saya lihat teknis sekali ya. Poin yang kita ambil, apa itu doa? Ini yang saya kasih blok hitam, kemudian biru, hijau, dan merah. Jadi doa menurut blok ini ya, menurut Alef Beta ini, yang pertama melaksanakan penghakiman. Jadi doa itu melaksanakan penghakiman, kemudian berpikir, doa itu berpikir, kemudian doa itu proses penghitungan atau perenungan. Ya, kemudian ada kata-kata lain yang bisa sinonimkan dengan doa. Nah, ini misalnya ya, jadi kata atirah. Atirah itu artinya menggali. Kemudian tekina. Tekina ini permohonan atau memohon. Doa itu seperti itu. Kemudian siah. Siah itu percakapan. Jadi inilah gambaran-gambaran umum tentang doa. Doa itu seperti ini gitu. Jadi dalam tradisi Yahudi, ada 3 doa yang dari dulu sampai dengan saat ini mereka lakukan, mereka laksanakan. Jadi doa pagi, ya kemudian doa sore, kemudian ada doa malam kepada Tuhan. Nah, seperti yang saya kasih gambaran tadi, jadi ada 2 poin yang kita akan belajar pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan belajar berdoa dari Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Setelah kita tahu itu, kita akan coba jawab pertanyaan, kenapa ada doa-doa yang tidak terjawab atau doa-doa yang tidak dijawab begitu. Nah, kita akan belajar, saya kasih gambaran tadi, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Yang saya bacakan ya, Matius 26 ayat 36 sampai 39, kemudian 42 dari terjemahan baru. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus besertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Nah, dari perikop ini kita akan cari poin-poin. Ini ada ajaran nih. Di perikop ini ajaran dari Tuhan Yesus waktu dia di Getsemani ini, dia mengajar kita tentang berdoa. Nah, apa aja? Akhirnya yang pertama, doa itu menurut gambaran yang kita dapat di Taman Getsemani itu, yang pertama, menutup komunikasi dengan dunia dan membuka komunikasi dengan Tuhan. Ya, sekali lagi, menutup komunikasi dengan dunia dan membuka komunikasi dengan Tuhan. Kita lihat ayatnya di situ, Matius 26 yang tadi kita baca ya. Ayat 36 bagian A.
Nah, saya bacakan lagi ya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Jadi kata-kata ini, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, dia mengasingkan diri begitu. Jadi dikatakan di sini dia menutup komunikasi dengan dunia dan membuka komunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau saya kasih gambaran yang gampangnya itu bahwa kalau kita ini tangan saya contoh ya, menghadap ke sana begitu. Ini adalah dunia. Yang namanya doa itu dia tutup bagi dunia dan dia berbalik. Dia tutup bagi dunia dan dia buka untuk Tuhan. Semua panca inderanya dia tutup untuk dunia sementara dan dia buka untuk Tuhan. Itu konsep berdoa yang pertama ya kita di sini. Jadi Tuhan Yesus sampai ke tempat yang namanya Getsemani, artinya apa? Dia mengasingkan diri, dia tutup semua komunikasi dengan dunia, dengan pelayanannya, dengan hubungannya dengan siapapun ditutup sementara, dan dia menghadap Tuhan di Getsemani. Ya, jadi yang pertama menutup komunikasi dengan dunia dan membuka komunikasi dengan Tuhan. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan begitu. Jadi untuk berdoa, kita lihat di Matius 6 ayat 6 terjemahan baru. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Jadi di ayat ini kita lihat bahwa Tuhan Yesus menyarankan kalau berdoa masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa yang di surga. Bapa akan mendengar doanya. Nah, apakah doa itu harus selalu seperti itu? Jadi harus selalu tutup pintu, mengasingkan diri. Nah, kita lihat berikutnya ya. Jadi di sini saya kasih gambaran bahwa yang namanya doa itu sebenarnya sama dengan komunikasi kita ya. Komunikasi kita dengan Tuhan namanya doa. Kalau komunikasi kita dengan orang tua kan sehari-hari biasa seperti itu ya. Nah, jadi ini saya kasih gambaran di sini. Doa itu bisa seperti komunikasi sehari-hari. Kita dengan orang tua kan biasa komunikasi sehari-hari begitu kan, ketemu saling sapa begitu. Nah, contoh yang paling gampangnya itu pada saat kita naik mobil. Contoh saya lagi naik mobil ya. Nah, saya bicara sama Tuhan, Tuhan terima kasih buat hari ini. Enggak merem. Saya enggak merem, saya tidak khususkan diri. Tapi secara konsep pada saat saya menaikkan doa saya tutup komunikasi atau indera saya nih, pikiran saya untuk hal-hal dunia. Dan saya mengarahkan kepada dia, kepada Tuhan, pikiran saya begitu. Jadi walaupun komunikasi itu melek, seperti sehari-hari kita bicara sama orang tua kita, seperti itu bisa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Tuhan terima kasih buat semua yang Tuhan berikan. Tuhan kok ada kejadian begini, seperti komunikasi sehari-hari. Ya, bisa melek, dalam keadaan seperti melek, nyetir bisa begitu. Kemudian ada juga yang dikatakan di sini komunikasi spontan. Doa juga tidak harus selalu masuk kamar, tapi kadang-kadang spontan. Ya, waktu kita berdoa spontan, contohnya, suatu ketika saya di gereja saya dipanggil sama salah satu pelayan di gereja. Dia bilang, Pak Yosef, dipanggil ke atas sama salah seorang pengerja gitu. Ada apa? Saya bilang, ada satu kejadian, cepat saya naik ke atas. Jadi waktu saya naik ke atas, saya lihat kawan-kawan ya, senior-senior di sana lagi berdoa untuk satu orang yang manifest begitu. Ya, kita percaya enggak, saya tahu di sini mungkin ada orang yang percaya, ada yang enggak tentang manifest kuasa kegelapan. Tapi ini satu kejadian, enggak apa saya cerita ya. Nah, jadi waktu saya lihat didoain, dia diam. Enggak lama dia teriak-teriak lagi begitu berkali-kali. Dan saya lihat teman-teman saya udah pada kecapean, mereka kecapean melayani begitu. Nah, sampai akhirnya saya ambil satu tindakan, saya ambil orang itu. Yuk ikut saya bilang. Waktu dia sadar, saya ajak ikut. Saya ajak ke satu tempat. Jadi saya cuma sama berdua sama satu orang yang mendampingi saya, bertiga sama orang yang didoain ini. Nah, waktu berdoa untuk itu,
untuk orang-orang yang mau dilepaskan, untuk orang-orang yang kerasukan begitu. Kan tentunya kita nggak mungkin berdoa mata tertutup. Nanti kita diketok atau ada sesuatu ya yang nggak baik gitu. Nah, makanya doa pun begitu. Kadang-kadang kita melek, berdoa melek begitu. Nggak harus mengkhususkan diri ya, tapi bisa juga melek. Keadaannya seperti itu ya. Kemudian bisa juga doa itu komunikasi dalam bentuk diskusi curhat seperti Tuhan Yesus tuh. Dia curhat, dia datang, dia kuduskan diri, dia sucikan diri, dia tutup komunikasi, tutup inderanya untuk seluruh kegiatan duniawi diarahkan pada Tuhan. Ada doa yang deep, yang dalam sekali seperti itu. Nah, ini di Markus 1 ayat 35 ada satu contoh juga ya di sini. Di Terjemahan Baru, Tuhan Yesus ini berdoa pagi-pagi. Jadi dia bukan hanya ngasih gambaran, mengkhususkan diri, tapi dia lakukan itu. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Dia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus suka berdoa pagi-pagi. Nah, kita lihat ada orang-orang juga yang di Alkitab yang mereka memang mengkhususkan diri ya untuk berdoa pagi-pagi. Kita tahu Daniel. Daniel itu berdoa 1 hari 3 kali seperti orang-orang Israel pada umumnya. Pagi hari, sore hari, ya kemudian dan malam hari. Nah, saya ingat saya suka berdoa juga waktu itu, lupa ya berapa tahun lalu. Saya senang berdoa malam, ya, berdoa malam. Nah, sekarang juga saya berdoa nih kalau mau tidur sama anak-anak, ya keluarga, kemudian khusus sama istri, saya berdoa malam-malam. Nah, dulu waktu saya masih bujang tuh saya senang berdoa malam. Jadi kalau hari udah lewat jam 12, jam 1 begitu, saya punya karpet tuh. Saya beli satu karpet untuk berdoa gitu, ada ukir-ukirannya, saya taruh dan saya kusuk berdoa di sana. Gitu. Nah, pada saat doa itu ya udah mengeluhkan eh, apa namanya, kalau kita sakit kita berdoa, berkeluh kesah kepada Tuhan. Ada masalah apa kita berdoa, kita mengingat firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kadang-kadang kita mulai kadang-kadang bersyukur buat kasih Tuhan itu, ya, hubungan dengan Tuhan. Menutup komunikasi dengan dunia, menutup panca indera kita sementara untuk dunia, berbalik untuk Tuhan, menyiapkan waktu untuk Tuhan. Itu konsep berdoa yang pertama yang kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita? Yang kedua ini. Yang kedua, doa adalah refleksi kerendahan hati dan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas dirinya, atas diri kita gitu. Nah, ini di Matius 26 ayat 36b yang tadi kita udah baca juga ya, bagian B, ini saya bacakan lagi. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Nah, satu poin yang saya mau kasih gambaran di sini ya, bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa ya. Di dunia ini berkuasa, dia itu bisa menyembuhkan orang, dia dielulukan oleh banyak orang. Artinya apa? Dia dikenal orang dan tanda kutip dia punya mahkota di kepalanya. Tapi dia mau merendahkan diri di sini. Dia berdoa artinya dia merendahkan diri, mengakui bahwa ada satu entitas yang namanya Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas dirinya. Jadi orang-orang yang berdoa itu artinya apa? Orang-orang yang rendah hati. Dia mengakui keberadaan Tuhan. Itu arti doa yang kedua. Ya. Mengakui keberadaan Tuhan. Kita lihat di sini. Markus 2 ayat 3-5, kemudian 9 dan 12 terjemahan baru. Kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus punya kuasa ya. Tapi walaupun dia punya kuasa, dia taruh mahkotanya dalam hal ini ya, dalam hal ini. Dia mengakui ada Bapa di surga yang punya otoritas atas diri dia. Dia rendahkan hatinya. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus. Karena orang banyak itu, lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah,
angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa, nah ini lihat ya, Tuhan Yesus punya kuasa. Di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Jadi Yesus punya kuasa. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya, jadi Yesus mengajarkan kepada kita, siapapun kita, seperti apapun kuasa kita di dunia ini, berapa banyak harta kita, ada mahkota artinya di kepala kita, turunkan mahkota kita. Waktu kita berdoa artinya apa? Doa itu mengakui, dia merendahkan hati, mengakui adanya Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas diri dia. Ini ada beberapa ayat kita baca ya. Saya akan bacakan di sini. Ini Tuhan kasih perumpamaan begini. Lukas 12 ayat 15 sampai 20. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab kita lihat di sini, walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan menyimpan lebih besar, dan aku akan menyimpan di sana segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jadi ayat ini memperingatkan kita. Jadi walaupun kita punya segala hal, ingat bahwa apa yang kita miliki tidak dapat menyelamatkan kita. Makanya Tuhan Yesus yang poin kedua ini dia ajarin kita bahwa berdoa artinya merendahkan hati, mengakui adanya otoritas yang lebih tinggi dari kita, yang berkuasa dan punya otoritas atas kita yang namanya Tuhan. Nah ini kita lihat ya, Tuhan nggak senang sama orang yang mengandalkan diri sendiri. Yeremia 17 ayat 5, kemudian 7 dan 8 terjemahan baru. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Tuhan mengutuk, terkutuk orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkati. Dia berkati orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, jadi poin yang kedua ini jelas, orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, yang mengakui Tuhan. Kalau kita berdoa berarti kita merendahkan hati. Kadang-kadang orang-orang yang kurang berdoa, ya mungkin dia orang yang sombong, yang punya sesuatu yang lebih di diri dia, yang menjadi andalan dia. Tapi kita diingatkan malam hari ini, Tuhan Yesus mengajar kita merendahkan hati. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan kita selain daripada dia. Yang ketiga, doa adalah sarana relaksasi untuk roh dan jiwa. Jadi Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, poin ketiga diajarkan. Jadi doa itu adalah sarana relaksasi untuk roh dan jiwa. Nah, Matius 26 ayat 38 dan 39. Terjemahan baru. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya, jadi dalam keadaan yang sangat depresi, ya, tekanan yang luar biasa, ya, Tuhan Yesus berdoa. Jadi dikatakan di sini dia
mengatakan hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini kalau di Markus nih, ini Matius ya. Waktu Markus di cerita yang sama dikatakan Tuhan Yesus sampai rebah ke tanah, sampai jatuh dan dia rebah ke tanah. Nah ini kita lihat ya. Jadi Tuhan Yesus tuh mau, ini dari konteks yang lain ya. Dia mengajarkan kita bahwa doa adalah relaksasi buat roh dan jiwa kita. Karena dia katakan ya, dia sendiri datang ke dunia ini dikatakan di Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya sebatang besi, ada sebatang besi begitu, ini remote seumpama besi begitu. Kalau satu besi ini keras, dipatahkan nggak bisa, dibengkokin nggak bisa, keras sekali. Tapi kita lihat ya, dalam kehidupan ini seperti ini, kita mungkin punya satu semangat, kita punya jiwa yang kuat sekali. Tapi kalau diumpamakan besi, kalau besi ini dibakar, ada api dibakar, terus dibakar dalam api, sekuat apapun besi dia akan hancur, dia akan meleleh. Nah doa, waktu kita berdoa di poin ketiga ini, itu seperti api yang lagi membakar besi ini ya. Dan besi ini sementara ditarik dari api itu, relaksasi, ada relaksasi bagi si besi ini. Nah, saya sedikit bersaksi ya. Jadi ketika saya umur 16 itu, papi saya meninggal. Nah, kami mengalami satu kejadian yang bagi kami nggak bisa terlupakan ya. Kejadian-kejadian yang sangat-sangat sulit. Hati hancur, perekonomian keluarga hancur. Nah, satu hal yang jadi jadi hiburan buat saya khususnya itu adalah apa? Itu doa, berdoa. Saya ingat tuh kalau setiap hari pulang sekolah, saya kelas 2 SMA waktu itu. Sekolah saya sama rumah lumayan jauh, berapa belas kilo begitu, naik beberapa kendaraan gitu. Jadi kalau di sekolah, selesai sekolah, saya maunya buru-buru pulang sampai ke rumah. Apa yang saya lakukan? Kalau sampai di rumah, saya cuma sekaan atau mandi begitu. Mami saya kerja, adik-adik saya sekolah, saya sendiri di rumah. Dan yang saya lakukan cuma diam di hadapan Tuhan, ambil Alkitab, diam di hadapan Tuhan, kadang-kadang berdoa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang memuji Tuhan. Itu adalah saat-saat rileks bagi jiwa saya, bagi roh saya itu suatu hal yang, satu keadaan yang benar-benar menyejukkan. Menyejukkan seperti Tuhan Yesus ajarkan kita pada malam hari ini. Nah, selanjutnya yang diajarkan Tuhan Yesus yang kita bisa ambil dari Taman Getsemani Yesus berdoa ini, yang berikutnya yang keempat adalah doa dapat merubah keadaan karena Tuhan berkuasa. Jadi kita menaikkan doa kepada Tuhan yang berkuasa, Allah yang punya kuasa, sehingga dapat merubah keadaan. Kita banyak peristiwa ya. Abraham di Lot, dan Lot, Sodom dan Gomora, peristiwa Sodom dan Gomora. Bagaimana dia negosiasi dengan Tuhan. Bisa nego dengan Tuhan melalui doa ini. Nah, kita lihat di sini Matius 26:39a. Yesus mengatakan dia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Dia bicara begini kenapa? Karena Tuhan, dia tahu Tuhan dia, Allah dia, Allah Bapa dia, Bapa yang punya kuasa. Nah, suatu ketika saya bergereja di satu gereja ya di daerah Petamburan. Kami itu waktu itu ada persekutuan doa remaja setiap hari Rabu. Banyak yang hadir. Jadi hadirat Tuhan begitu luar biasa di sana, sampai ratusan orang yang hadir, anak-anak remaja, anak muda begitu. Nah, suatu ketika waktu selesai ibadah, kami ibadah waktu itu saya lupa tuh jam 6 sampai jam 8 ya. Selesai ibadah, ini mungkin sekitar 30 sekian tahun lalu kejadian. Selesai ibadah, ada seorang remaja putri namanya Christine. Dia pulang ke rumahnya, melewati jalan yang lumayan panjang ya. Nah, di satu jalan ya, dia naik mikrolet, ada 3 orang pria. 3 orang pria yang di mikrolet itu supir dan 3 orang pria.
ada dia di situ sendiri. Waktu jalan mikrolet itu ke satu tempat sepi, tiba-tiba mikrolet itu supirnya ditodong disuruh minggir. Kalau nggak salah disuruh pinggir, dan dia pinggir ke satu tempat yang sepi. Dan Christine ini diperlakukan tidak baik lah sama 3 orang. Christine bilang begini, anak remaja ini Christine bilang begini, oke, tunggu sebentar. Kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi atas saya, biar saya berdoa dulu pada Tuhan saya dan saya berserah. Yang aneh ya, 3 orang ini kasih Christine buat berdoa. Ya sudah, berdoa, kamu berdoa lah dia. Berdoa sekian menit, si orang-orang jahat ini 3 kan nunggu begitu kesel, waduh akhirnya disamperin begitu. Nah, lihat yang terjadi. Doa punya kuasa. Ketika orang pertama datang mau jamah Christine, tiba-tiba orang ini terpental ke belakang. Temannya kaget, yang 2 lagi datang begitu dekat dia terpental. Akhirnya dia lari. Saya tadinya mau konfirmasi ke Christine, ada video yang saya mau tayangkan, cuman nggak keburu waktunya ya. Jadi ini kesaksian hidup. Jadi doa itu punya kuasa. Kita ingat waktu murid Yesus, kalau nggak salah Petrus, waktu ditangkap, dia ditangkap di pengadilan, ditawan begitu, kemudian dirantai ya, di penjara. Jemaat berdoa, murid-murid lain berdoa, dan ada gempa bumi dan rontok. Kita lihat, ada kuasa. Tuhan punya kuasa. Dalam doa itu ada kuasa. Ya, poin kelima yang Tuhan ajarkan di Taman Getsemani, poin kelima yang Tuhan ajarkan ke kita adalah ini ya, kita lihat. Ini berkaitan dengan apa yang kita akan bahas di poin kedua nanti, kedua besar. 1 Romawi, kita belajar dari Tuhan bagaimana tentang doa. Dari Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ada 5 poin. 1 Romawi ada 5 poin. Nah, kemudian yang kedua, setelah ini kita akan masuk yang kedua, menjawab kenapa banyak doa-doa tidak terjawab. Ini berkaitan, kita lihat ya. Manusia boleh mengajukan keinginannya, apapun boleh mengajukan keinginannya. Tetapi harus menyerahkan hasil atau jawaban doa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jelas, di Taman Getsemani ini Tuhan ajarkan itu. Matius 26 ayat 39b dan 42. Saya bacakannya, katanya. Kata Yesus, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki," kita lihat di sini ya, "melainkan seperti yang engkau kehendaki." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Jadi yang Tuhan Yesus ajarkan nih, doa dia di Getsemani, dia minta, tapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Manusia boleh minta, tapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Nah, itu rangkuman ya. Jadi rangkumannya, kesimpulan dari Romawi 1 tentang doa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan 5 poin tadi ya. Yang pertama, doa itu menutup komunikasi dengan dunia dan membuka komunikasi dengan Tuhan. Itu arti pertama doa. Melek boleh, meluangkan waktu khusus dengan Tuhan boleh. Tapi intinya ini, menutup komunikasi dengan dunia dan membuka komunikasi dengan Tuhan. Itu arti pertama dari doa yang kita pelajari dari Tuhan di Taman Getsemani. Yang kedua, refleksi kerendahan hati. Jadi doa itu refleksi kerendahan hati, mengakui dan mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang rajin berdoa itu orang yang rendah hati, yang merendahkan hati, mengakui keberadaan Tuhan. Poin ketiga yang Tuhan ajarkan berdoa pada malam hari ini, doa itu sarana relaksasi roh dan jiwa manusia. Ya seperti besi tadi ya, dibakar terus suatu ketika dikeluar sebentar untuk relaksasi. Yang berikutnya, doa dapat merubah keadaan karena mempunyai kuasa. Kita berdoa ke Tuhan yang berkuasa. Nah, poin yang kelima, ini yang akan kita bahas berikutnya lagi ya. Jawaban doa adalah hak dari Tuhan. Jawaban doa adalah hak dari Tuhan.
Nah, kita akan masuk, ini yang pertama selesai, yang Romawi pertama kita sudah belajar dari Tuhan Yesus. Jadi sekarang kita punya bekal apa sih arti dari doa itu. Tuhan Yesus ajarkan 5 poin ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke inti ya daripada yang kita akan bahas pada malam hari ini. Kenapa ada doa-doa yang tidak terjawab? Yang kita mau ini terjadinya beda. Ya, menjawab doa-doa yang tidak terjawab. Ini poin yang kedua. Nah, saya bawa satu perikop. Ini dasar berpijak kita tentang doa-doa yang tidak terjawab. Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Sebelum saya baca ini, sekali lagi saya ingatkan, jadi materi ini seri. Materi 1 minggu depan ada lagi menjawab pencobaan dan peristiwa-peristiwa buruk yang dialami orang-orang Kristen. Nyambung nih, ada poin-poin yang nyambung ya. Karena mungkin hari ini mungkin ya ada poin-poin yang kurang sempurna di akhir nanti yang akan dijelaskan jelas di poin di minggu depan. Nah, saya bacakan mulai Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 terjemahan baru. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuan. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi yang pertama, tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, ya. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi kita akan pegang 2 poin ini. Yang pertama, karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, karena kamu salah berdoa. Kita mulai. Jadi menjawab doa yang tidak terjawab. Jadi yang pertama tadi dikatakan karena kamu tidak berdoa. Apa yang bisa didapat kalau kita tidak berdoa? Kamu, ya Yakobus 4 ayat 2 terjemahan baru, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi Tuhan ingin kita meminta apa yang kita ingin dan mendoakannya sungguh-sungguh. Ayatnya ada. Jadi kalau kita lihat refleksi dari 5 poin yang Tuhan Yesus ajarkan tadi, orang yang tidak berdoa itu orang yang sombong, yang mengandalkan diri sendiri. Dia berdoa mungkin sembarangan. Atau ada orang-orang yang tidak berdoa. Dia percaya apa? Dia pikirnya Tuhan tahu apa kebutuhan saya. Sebelum saya minta, Tuhan sudah tahu. Jadi saya tidak berdoa. Dikatakan pada hari ini, Tuhan ingin semua anak-anaknya berdoa, minta pada dia. Nah, kita lihat ayatnya bagaimana Tuhan menginginkan kita berjuang untuk apa yang kita ingini. Berdoa, memperjuangkan doa kita. Ini ayatnya kita lihat. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Terjemahan baru. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa lama waktunya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkan apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu untuk sebelum menolong mereka? Ya, jadi Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Kalau mau sesuatu, minta kepada Tuhan, perjuangkan. Ini yang Tuhan mau, Tuhan minta. Jadi jangan diam aja. Ya, kita tahu pada malam hari ini pelajaran poin yang pertama ini. Banyak orang-orang yang tidak minta. Mereka berpikir Tuhan tahu apa kebutuhan saya.
apa yang saya perlukan sebelum saya ngomong. Tapi di sini jelas dikatakan Tuhan mau kita berdoa meminta sesuatu dan perjuangkan itu. Dikatakan seperti ini, seperti janda ini ya. Dia memohon kepada hakim itu untuk dibela hak-haknya. Walaupun hakim itu awal tidak mau, tapi terus ya karena minta terus diketok terus akhirnya buka hatinya, dia tolong. Nah ini ayat berikutnya ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11 terjemahan baru. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, jadi yang pertama ini Tuhan mau minta. Ya, Alkitab katakan orang-orang yang tidak menerima jawaban doa, pertama dia tidak meminta. Tuhan inginkan kita meminta. Pasti dapat nggak minta? Kita lihat berikutnya. Pasti dapat nggak? Pasti dikabulkan nggak sama Tuhan? Tapi ini ada yang Tuhan minta perjuangkan. Bagian kita. Mazmur 1 ayat 1-3 ini udah beberapa kali saya tampilkan ya. Di PA sebelumnya pun saya ada beberapa kali singgung tentang Mazmur 1 ayat 1-3 ini. Yang saya bacakan lagi. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya orang ini orang yang suci, orang yang kudus, yang cinta Tuhan, menjaga kelakuan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Dia sendiri orang yang menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Dilihat di sini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang menjaga kelakuannya bersih di hadapan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, yang hidupnya begitu sempurna. Dikatakan di sini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya apa? Dia berbuat sesuatu, dia melakukan sesuatu, maka yang dibuatnya itu, yang dilakukannya itu berhasil. Kalau dia berkata, saya tidak akan lakukan apa-apa, saya cinta Tuhan, saya hidupnya suci, saya hidupnya kudus, Tuhan tahu apa yang saya mau, dia tunggu, dia tidak dapat apa-apa. Ya, jadi kita lihat di sini, ada bagian yang dia harus lakukan. Ada bagian yang dia harus lakukan. Nah, jadi bagian pertama, minta dalam doa, perjuangkan itu. Seperti janda ini yang memohon keadilan, dibela haknya dari seorang hakim. Itu poin yang pertama. Kenapa doa tidak dikabulkan? Tuhan ingin meminta. Yang kedua, karena kamu salah berdoa. Tadi kita katakan begitu ya, karena kamu salah berdoa. Motivasinya salah. Yakobus 4 ayat 3 jelas di sini mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi yang kedua ini berdoa, tapi salah berdoanya. Kita lihat lebih jauh ya. Nah, inilah doa yang salah. Doa yang salah itu motivasinya salah. Nah, motivasi yang salah itu, doa yang salah itu transaksional. Konsepnya ini saya kasih gambaran di sini ya. Jadi konsep agama itu udah ada dari ribuan tahun lalu. Animisme, dinamisme gitu. Nah, di sini dikatakan ya, penyembahan berhala dan dewa-dewi disebabkan upaya manusia untuk melindungi diri terhadap fenomena alam atau kesusahan hidup. Keterbatasan pengetahuan membuat manusia zaman dahulu mengaitkan fenomena alam dengan
murka sosok supernatural atau supranatural. Jadi kalau mereka ini orang-orang dulu, orang-orang mungkin dari purba kemudian ke orang-orang yang sudah sedikit dapat pelajaran begitu ya, mereka mengerti kenapa sih mereka menyembah-nyembah, misalnya menyembah matahari. Saya nggak menyinggung siapapun di sini, umum ya, saya katakan manusia-manusia zaman dulu. Jadi karena keterbatasan pengetahuan mereka, ilmu pengetahuan yang belum berkembang, ketika mereka jalan, mereka rasakan matahari itu menyengat mereka luar biasa ya. Mereka berpikir, matahari ini menyengat saya luar biasa nih. Pasti ada sesuatu yang hebat, yang punya otoritas atas saya, begitu. Kemudian pada saat dia lihat ombak yang besar, wah ombak ini luar biasa, bisa nyeret perahu begitu. Wah ini ada sesuatu yang luar biasa. Jadi itu dasarnya, dasar dari agama-agama awal, agama-agama di mana terbentuk satu agama karena mereka mau melindungi diri dia sendiri. Karena keterbatasannya ilmu pengetahuan, mereka menganggap ada roh-roh atau ada kuasa di sana. Nah, kita lihat di sini di mitologi Nordik, petir digambarkan sebagai kemarahan Palu Thor saat sedang bertarung dengan raksasa dingin. Jadi kalau ada petir tuh, ada yang pikir, wah ada dewa matahari, ada yang bilang begitu, ada yang bilang juga, wah ini Thor lagi berantem begitu. Ini di mitologi Yunani, di Nordik. Kemudian di mitologi Yunani kita lihat tsunami dan banjir digambarkan sebagai murka Poseidon, si dewa laut. Dewa lautnya murka begitu. Ya ini karena mereka keterbatasan. Bukan hanya di luar negeri, di Asia, bahkan negara kita pun ada. Ya, jadi sifatnya kita lihat transaksional. Doa, ibadah, dan persembahan untuk membeli kedamaian dan keamanan. Kita lihat di sini konsepnya ya. Transaksional. Nah, ada sudut pandang tertentu dalam ajaran agama bahwa persembahan yang kita berikan merupakan bagian dari semacam ekonomi ilahi. Berupa pertukaran kekuasaan, kita memberikan kepada para dewa apa yang mereka inginkan dan persembahkan. Dan para dewa memberikan kepada kita apa yang kita inginkan dalam hal kekuasaan atas takdir, kebijaksanaan, pengalaman atau pekerjaan ajaib kita. Ini saya unggah nih dari ini ya, The Truth or Translate Go. Nah, jadi dikatakan seperti itu. Jadi transaksional, memberikan persembahan kepada laut supaya tidak tsunami, kepala kerbau dipotong begitu, transaksional, supaya dewa laut tidak marah, dikasih sesaji, ya itu konsep pagan, ya, konsep penyembahan berhala. Dikasih persembahan-persembahan khusus supaya gunung tidak meletus. Saya tidak menyinggung siapapun, cuma ini umum, saya bicara umum. Diberikan persembahan-persembahan khusus supaya dewa gunung tidak marah. Itu konsep-konsep pagan. Nah, di Alkitab pun seperti itu. Kalau kita lihat ya, ada konsep-konsep atau mungkin ayat-ayat yang mencatat bahwa di Alkitab zaman-zaman dulu pun seperti itu. Kepercayaan-kepercayaan ini dilakukan. Kita lihat 2 Raja-Raja 3 ayat 26 sampai 27. Terjemahan baru. Ketika Raja Moab yang melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, dia lagi berperang gitu. Diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom. Tetapi dia berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia. Lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Ini anak dipersembahkan supaya menang perang. Transaksional. Di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Nah, ini ada yang lain lagi. Ini di 2 Tawarik 3:1-6, zaman baru. Ini Manasye, berumur 12 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau dari hadapan Tuhan, bangsa Israel. Ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mesbah-mesbah untuk para Baal
membuat patung-patung Asyera dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Ia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Nah, dan ia mendirikan juga mesbah-mesbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ya lihat di sini, ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lebak Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hatinya. Jadi kita lihat bukan hanya di sekuler, Alkitab mencatat itu juga. Jadi sifatnya transaksional. Sifatnya transaksional. Nah, kita lihat di sini, ini ada satu ayat juga ya, di Matius 6 ayat 5 sampai Matius 6 ayat 5, ayat 7 dan 8. Terjemahan baru saya bacakan dulu ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ini doa yang salah juga di hadapan Tuhan. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan dalam tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebanyakan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi di sini dikatakan apa? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selalu ada seperti itu. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan biar Tuhan melakukan bagiannya. Nah, ini kesimpulan yang bagian kedua. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi yang pertama di poin Romawi 2 ini, yang pertama Tuhan ingin kita meminta apa yang kita ingini dan mendoakannya sungguh-sungguh. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia minta, Bapa kalau boleh lalukan cawan ini. Dia minta. Tapi yang kedua kita lihat, jawaban doa adalah bagian Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita ingini kepada Tuhan. Ya, jadi sampaikan doa kepada Tuhan dan percaya Dia memberi yang terbaik. Di sini dikatakan bahwa doa yang salah di mata Tuhan adalah yang bersifat transaksional dan memaksakan kehendak. Nah, itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Jadi poin ini belum selesai. Ya, sekali lagi belum selesai karena ada satu gambaran besar yang kita akan terima ya kita sama-sama pelajari di minggu depan tentang menjawab pencobaan dan peristiwa buruk yang dialami anak-anak Tuhan. Ya, malam hari ini kita belajar tentang dua poin ini. Tuhan Yesus mengajarkan kita cara berdoa, mengenai gambaran tentang doa, dari doa dia di Taman Getsemani, kemudian menjawab tentang doa ini. Jadi yang Tuhan inginkan doa itu kita mengucapkan doa, memperjuangkan doa itu di hadapan Tuhan. Kita melakukan bagian kita. Kemudian hasilnya serahkan kepada Tuhan. Walaupun mungkin kita lagi sakit, ya kita mengalami sakit penyakit, kita pikir kita ini kayaknya nggak bisa harapan lagi, kecuali ada mujizat Tuhan. Waktu kita berdoa, Tuhan, saya ingin sembuh, sampaikan kepada Tuhan. Perjuangkan itu. Tapi serahkan hasilnya kepada Tuhan. Kenapa serahkan hasil kepada Tuhan? Minggu depan kita akan jawab masalah ini. Itu yang kita sama-sama pelajari pada malam hari ini. Saya serahkan kembali ke Bu Aling. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Pak Joseph. Terima kasih untuk pemaparan materinya. Luar biasa ya Pak. Malam ini kita belajar tentang menjawab doa-doa yang tidak terjawab. Baik, sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi atau sharing ya Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya baik, sudah tampak di layar. Nah, baik, untuk besok ya Bapak Ibu, hari Jumat 11 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar materi eksposisi kitab Efesus diambil dari Nats Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21.
Dan ini sudah masuk sesi yang ketujuh ya Bapak Ibu, dengan tema target hidup anak-anak Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, dan moderatornya adalah Pak Sam Siagian. Selanjutnya, masih di hari yang sama, di jam 21.00 waktu Indonesia Barat, seperti biasa, kita akan belajar tentang materi buku Sejarah Penebusan seri ke-7 ya Bapak Ibu, dan ini adalah kelas yang terakhir di Sema Adonai. Dan untuk temanya kita akan belajar tentang pengajaran perintah jangan ada Allah lain. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-9. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya di hari Sabtu 12 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi menggali kitab Rut. Dan ini sudah masuk sesi yang kedua ya Bapak Ibu dengan tema kebetulan yang dimuliakan. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pendeta Dr. Hudus Pardede MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Selanjutnya masih di hari yang sama Bapak Ibu di hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-18 ya Bapak Ibu dengan temanya adalah Independence Personal Pronouns. Nah, ini yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti itu lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube Cahaya Firman, tolong subscribe channel Cahaya Firman ya Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi ya. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin sharing atau ingin bertanya, harap present terlebih dahulu sehingga bisa dibuka mic-nya oleh operator kami. Ya baik, Pak Joseph, luar biasa ya Pak. Banyak nih Pak yang saya mau tanyakan mengenai tema malam ini ya. Kita belajar tentang tadi pertama kita belajar tentang bagaimana kita itu dijelaskan berdoa itu ya Pak. Nah, di sini kan dikatakan doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Konsepnya sama seperti kita berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini kan sebenarnya Pak, yang disebut berdoa itu kan bukan berarti kita itu melakukannya dengan menutup mata lalu melipat lutut begitu ya Pak. Sebenarnya bukan seperti kalau di konsep ini dibilang seperti bicara dengan orang tua, komunikasi sehari-hari ini berarti bisa kita lakukan di mana saja kan, benar nggak Pak Joseph? Seperti Betul ya. kegiatan gitu, misalnya sambil kalau ibu-ibu ya sambil masak atau misalnya sambil bebenah rumah, benar tidak Pak? Seperti ya silakan Pak. Iya, Ya. betul.
Iya betul seperti itu. Cuma kan tadi sempat kita sama-sama belajar ya bahwa eh, kadang-kadang kita aja sama orang tua tuh ada yang setiap hari ya ketemu begitu aja ngobrol ya, ketemu papasan ngobrol begitu. Nah begitupun doa, ada doa-doa yang kita sambil masak, ya kita ngomong sama Tuhan begitu bisa. Tapi ada kala kita mau kusuk, ya diskusi, diskusi seperti diskusi begitu. Ya kita ngobrol. Tapi yang saya tahu begini, jadi kuasa Tuhan, hadirat Tuhan itu tidak terbatas sebenarnya. Tidak harus duduk menyiapkan waktu khusus untuk harus kusuk dan kita mendengar suara Tuhan. Tuhan bisa bicara di mana aja tanpa ada yang bisa menghalangi begitu. Contoh dalam suatu kesibukan yang luar biasa kita lihat Saulus. Saulus waktu dia masih belum menjadi Paulus ya, masih Saulus. Itu dalam keadaan mungkin dia marah, dalam keadaan siang hari dia sama pasukannya jalan gitu, sama teman-temannya begitu untuk menganiaya orang Kristen. Tiba-tiba kuasa Tuhan hadir. Tuhan bisa ngomong sama dia. Jadi kalau kita ngomong sama orang tua kan namanya ngobrol. Waktu kita ngomong sama Tuhan namanya doa. Seperti itu. Jadi tidak terbatas. Tapi namanya manusia, jiwa manusia ini kan terbatas. Kadang kita tidak bisa dengar seperti Samuel. Samuel dia dipanggil Tuhan sampai 3 kali ya waktu dia kecil. Ada saat-saat waktu kita sibuk kita tidak bisa peka, kita nggak peka. Karena ada satu kesibukan, fokus kita ke tempat tertentu, mungkin begitu. Nah sebenarnya manusianya sendiri, kalau Tuhan bisa bicara kapan aja, tapi manusia sendiri butuh. Kadang-kadang butuh apa namanya satu keadaan kusuk, di mana dia bisa ngadu, bisa berdoa, bisa berkeluh kesah kepada Tuhan, begitu. Ya, jadi tergantung kebutuhan kita, Bu Aling. Tapi memang tidak dibatasi, tidak terbatas, karena Tuhan Maha Kuasa. Berarti mungkin yang Bapak masuk itu ada waktu me time gitu ya Pak, khusus maksudnya berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bukan di sela-sela kesibukan kita seperti itu ya Pak. Berarti ada satu. Ya, Nah, kadang saya suka. biasanya Nah, iya ya, Pak. Silakan Pak. iya, ya biasanya seperti itu yang Tuhan Yesus ajarkan itu kan. Jadi eh, selain tadi di Taman Getsemani, ada juga tuh satu ketika dia pagi-pagi dia udah keluar, dia berdoa menyendiri, dia berdoa kepada Bapaknya gitu. Ya, jadi memang kita butuh juga itu, Bu Aling. Bersaat teduh di hadapan Tuhan tuh butuh itu ya. Butuh kesejukan, ketenangan yang benar-benar kita menyendiri dalam arti kita tutup komunikasi dengan dunia benar-benar ya. Kita buka untuk Tuhan begitu. Nah, saya Seperti pernah itu. mendengarkan juga begini Pak, satu pengajaran bahwa kita berdoa itu harus dua arah Pak Joseph. Artinya bukan kita aja yang ngoceh gitu Pak, tapi kita juga harus belajar mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Apakah itu maksudnya memang benar kita harus begitu ya Pak dalam berdoa? Silakan Pak Joseph. Iya. Komunikasi dua arah. Jadi memang kita percaya Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Sedikit kesaksian nggak apa-apa ya. Jadi Ya Pak, silakan. ya memang saya sebenarnya mau batasi mengenai kesaksian-kesaksian pribadi karena kan memang pribadi sifatnya ya. Jadi nggak bisa dibuktikan ya. Tapi memang nggak apa-apa saya ngobrol di sini, cerita di sini, ya mudah-mudahan menjadi berkat. Kalaupun mungkin kurang dipercaya, tidak apa-apa. Begini, jadi suatu ketika saya ada di rumah sakit, istri saya mau melahirkan anak pertama. Jadi anak pertama saya ini sebelum dia lahir udah punya nama. Jadi saya kasih nama dia waktu itu sama istri nih udah sepakat nanti kita punya anak kita namai Matthew ya, anak pertama laki-laki begitu. Dan betul pada saat lahir anak laki-laki kita nggak usah tanya lagi namanya pasti Matthew gitu kan. Nah, waktu saya keluar dari rumah sakit nih mau ambil baju, saya belum bawa baju untuk saya salin karena saya mau temenin istri saya yang nginap kan di rumah sakit. Saya lagi ngantri lift begini, begitu buka lift saya mau naik lift tiba-tiba saya seperti melihat ya, seperti melihat satu tulisan besar sekali namanya Baldwin. BALD, tadi kan dikasih tahu Baldwin. Saya
lihat jelas sekali begitu. Kemudian saya pulang, saya balik lagi, saya ngomong ke istri saya, "Umi, kok ini saya tadi seperti melihat satu tulisan besar namanya Baldwin ya. Apa kita kasih nama anak kita Baldwin gitu. Namanya apa depannya?" Nah, akhirnya sepakatlah namanya Christopher Baldwin begitu. Nah, kemudian saya nggak tahu nih arti nama Baldwin itu apa ya. Kemudian Baldwin itu siapa aja yang punya nama Baldwin, ada apa aja pakai nama Baldwin, saya nggak tahu. Jalan waktu 16 tahun. 16 tahun kemudian eh, anak saya ini nyanyi ya. Jadi dari umur sekian sekian tahun itu dia eh, belajar piano gitu. Kemudian sampai akhirnya dia bisa main piano, kemudian dia mau nyanyi katanya. Nah, sampai akhirnya nyanyi. Waktu lagu pertama ya, lagu pertama sama satu kawan dikasih kita koordinasi tentang lagu. Jadi lagu pertama kemudian mau rekaman gitu. Pada saat rekaman kita ngobrol nih mau pakai nama apa sih? Nama panggungnya apa namanya begitu. Nah, akhirnya kita pikir-pikir tuh mau namanya Kristo, karena Christopher Baldwin, mau namanya apa mau namanya Baldwin gitu. Istri saya bilang begini, kasih nama Baldwin. Karena Tuhan kasih kamu gambaran waktu lahir. Dari nama Matthew ke Baldwin. Kita pikir ya udahlah kasih nama Baldwin. Nah, istri saya iseng ya, cari nama Baldwin itu artinya apa. Kebetulan waktu dia mau nyanyi, kebetulan sekuler lagunya ya. Nama lagunya itu Sahabat Terbaik. Nama lagunya Sahabat Terbaik. Waktu istri saya lihat, dia kaget. Dia bilang, "Pis ini, kamu tahu arti Baldwin apa?" Waktu saya lihat, ternyata Baldwin itu artinya sahabat terbaik. Dan dia main piano lumayan mahir ya. Sekarang pun melayani Tuhan di bidang musik. Ya. Baldwin itu merek piano juga. Jadi Tuhan bisa bicara seperti itu. Bisa bicara dengan jelas di tempat yang ramai sekali. Gitu. Bisa satu arah, bisa juga dua arah. Ya, jadi kalau Tuhan mau bicara, sebenarnya nggak ada yang bisa halangi. Tapi sekali lagi kita punya fisik terbatas. Kadang kita pun butuh untuk bicara dalam begitu. Nah, biasanya pada saat kita kusuk, ada tempat khusus, kita luangkan waktu khusus, jam-jam khusus begitu. Itu lebih berasa, lebih enak untuk dua arah, lebih bisa mendengar begitu Wali. Ya, jadi memang ada orang-orang yang terbiasa peka ya mendengar suara Tuhan. Tapi ada satu poin juga yang harus kita garis bawahi bahwa kadang-kadang kita harus benar-benar bisa menguji. Ya, karena kadang-kadang bukan Tuhan yang bicara, maaf, tapi apa? Jiwa kita sendiri. Seperti itu. Tetapi semakin kita akrab dengan Tuhan, semakin kita tahu tuh, mana yang jiwa kita yang ngomong, mana yang benar-benar dari Tuhan. Begitu aja. Jadi memang waktu-waktu khusus itu selain kita sehari-hari, itu kita butuh waktu-waktu khusus dengan Tuhan untuk berbicara dua arah. Begitu Bu Ali. Mungkin ya Pak, karena eh, tidak adanya waktu khusus ya Pak yang disediakan oleh anak-anak Tuhan itu. Jadi mereka itu berdoa dan berdoanya nggak dijawab-jawab gitu ya Pak. Mereka merasa ya, biasanya manusia itu kan identik dengan tidak sabar ya Pak, dan apa-apa maunya instan ya. Nah sebenarnya kalau saya dengar dari pemaparan Bapak tadi, pelajaran Bapak, berarti memang kita harus bisa membangun suatu hubungan doa yang seperti yang Bapak tadi bilang ya Pak, dua arah itu ya Pak dengan Tuhan ya. Jadi baru kita bisa mengerti gitu kenapa apa yang jadi kehendak Tuhan gitu atas doa kita seperti itu ya Pak. Selain yang tadi Bapak bilang bahwa kita itu berdoa juga harus yang benar gitu Pak, meminta doa kita itu untuk hal-hal yang bukan kedagingan ya tadi Bapak ajarkan lewat firman Tuhan, tapi ya memang yang berkenan kepada Tuhan sendiri. Nah, kalau saya lihat termasuk saya juga ya Pak mengalami bahwa kadang memang untuk masuk ya Pak kepada satu situasi keadaan di mana doa itu kusuk sampai bisa merasakan benar-benar komunikasi dua arah dengan Tuhan itu emang tidak mudah ya Pak, harus terus kayaknya harus terus dibangun gitu supaya kita bisa
berkomunikasi secara dua arah. Nah, ini menurut saya trik-triknya itu bagaimana Pak untuk bisa mencapai seperti itu, karena pasti banyak yang nggak tahu juga ya Pak Joseph. Saya percaya sih seperti itu, banyak yang untuk bisa masuk kepada keadaan situasi itu, saya yakin banyak yang nggak berhasil Pak. Betul tidak Pak Joseph? Dan oleh karena Iya, itu makanya doa yang mereka panjatkan itu hasilnya jadi satu arah komunikasinya, dan eh, begitu doanya nggak dijawab-jawab lagi Pak. Nah ini akhirnya berhenti berharap atau akhirnya mengandalkan kekuatan sendiri. Nah bagaimana Pak Joseph menurut Bapak? Ya. iya. Jadi ini kan berkaitan dengan yang minggu depan nih, Bu Aling, ya. Berkaitan dengan minggu depan yang kita akan apa namanya sama-sama pelajari. Jadi kenapa sih doa tidak terjawab? Intinya itu ada satu poin utama yang kenapa kadang-kadang Tuhan tidak berikan apa yang kita mau. Contoh, minta kesembuhan malah meninggal gitu. Ya. Lagi enak-enak kita minta doa ke Tuhan, Tuhan jagai keluarga saya semuanya, ada papi, mami, ada anak-anak gitu seperti saya dulu ya. Papi, mami, ada anak-anak, saya umur umur 16 tahun, anak paling besar, yang paling kecil tuh TK. Kami selalu berdoa. Malam kita berdoa sama-sama, baca Alkitab sama-sama, Tuhan berkati. Tiba-tiba papi saya meninggal tiba-tiba, mendadak. Saya lagi nggak di rumah, dia meninggal tiba-tiba, lagi nggak sakit, meninggal tiba-tiba. Kena serangan jantung dan meninggal. Nah, kadang-kadang kan ini terjadi gitu. Nah, tapi sebelum itu, jadi sekali lagi ini sifatnya subjektif ya, karena saya kesaksian pribadi nih, susah untuk diberikan apa pembuktian-pembuktian ya. Tapi itu hal-hal yang supranatural kan terjadi di kekristenan ini. Jadi 3 bulan sebelum papi saya meninggal, ini ya, dua arah. Tapi kita tahu Tuhan bicaranya melalui apa gitu. Waktu kita berdoa, waktu saya berdoa, waktu saya merem, saya selalu doain tuh papi saya, mami saya, minta berkah, minta anugerah, umur panjang, kesehatan. Waktu doa itu masuk ke nama papi saya, Tuhan saya berdoa buat papi, supaya papi diberi kesehatan. Itu tiba-tiba di hati saya ada rasa sedih sekali. Saya nggak tahu apa artinya gitu. Saya nggak bisa lanjut berdoa. Sampai saya tengking pun nggak bisa. Tapi saya berasa tuh ada sesuatu yang terjadi papi saya. Sampai pada saat saya ngomong, Tuhan jadilah kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima. Ada damai. Ada rasa damai di hati. Nah, itu terjadi. Itu kan sebenarnya bicara. Tuhan bicara doa. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu, ya sekali lagi ya, doa itu sangat baik kalau kita punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Dilatih kita lebih peka nanti dengan Tuhan. Tapi yang namanya Tuhan itu tidak terbatas waktu, tidak terbatas sama keadaan. Dia bisa bicara kapanpun. Yang perlu tuh kita untuk berdoa khusus, sebenarnya seperti itu. Ya. Nah, kita perlu tahu bahwa cara-cara Tuhan bicara. Tuhan bicara itu yang pertama bisa melalui suara hati. Dia bicara di hati begitu. Muncul tanpa kita bisa tahan. Muncul tiba-tiba. Nah, hal seperti ini untuk orang-orang mungkin yang sudah punya pengalaman, sering berdoa, senang berdoa, pernah ngalamin, dia tahu Bapaknya bicara seperti apa caranya. Salah satunya itu mengenai suara hati, ya, suara hati. Suara hati itu biasanya berkaitan dengan firman yang kita tahu. Waktu kita sebanyak apa misalnya ya, firman Tuhan itu di Alkitab kita tahu 1 sampai 10 nilainya. Kita tahu 6, dia akan bicara di situ. Roh Kudus akan atur kita untuk dia bicara di situ ya, di seputar yang kita tahu. Itu suara hati. Muncul firman-firman begitu. Ada suara Roh Kudus. Jadi seperti yang kalau menurut saya ya, apa yang saya dengar tentang, bukan dengar, rasa di hati, bukan di sini, di hati. Ya. Papi saya akan meninggal, itu Roh Kudus. Jadi ada suara hati, ada suara Roh Kudus. Dia bisa bicara juga melalui apa? Melalui visi. Visi itu bisa melalui mimpi. Mimpi yang jadi kenyataan, mimpi yang terjadi. Itu bisa Tuhan bicara seperti itu. Nah, saya pernah ketemu sama satu teman di Biston, dia cerita, bersaksi di Biston. Dia mimpi ada orang yang mau bunuh diri dan orang itu minta tolong dia bilang. Tapi setelah itu dia bangun dan dia gundah hatinya mau ketemu sama orang ini gitu.
Tapi nggak bisa karena udah selesai mimpinya. Waktu saya dengar itu ya udah kan biasa aja. Itu di Biston. Waktu saya pulang malam saya ngimpi sama. Jadi Tuhan bicara melalui visi ya. Saya mimpi hal yang sama. Ada orang datang perempuan ke arah saya, terus dia bilang, saya orang yang ada di mimpinya namanya, anggapan namanya A. Terus ada yang saya orang yang ada di mimpinya A itu. Loh, saya bilang kok muncul di saya gitu. Kemudian saya bilang, kalau memang betul siapa nama kamu disebut namanya. Jelas disebut namanya. Misalnya Ibu Matius disebut namanya. Dan saya bilang, kalau memang betul suatu ketika saya ketemu sama kamu. Waktu jalan tuh, saya nggak ngomong sama siapa-siapa. Beberapa bulan kemudian, hampir 1 tahun, saya ketemu nih sama orang yang ngimpi pertama sama suaminya. Dia berdua, suami istri yang ngimpi istrinya. Dia bilang, saya ada satu orang mau diskusi nih, mau sharing. Mau yuk kita temenin yuk. Ada kuasa kegelapan. Sampai dia stres mau bunuh diri gitu. Oh boleh, saya bilang. Saya kan kenal nama satu orang yang dulu dia ngomong itu kan. Saya bilang siapa namanya? Saya bawa doa dulu. Biasanya saya bawa doa dulu kalau mau melayani orang gitu. Dia sebut namanya persis Wali. Jadi Tuhan bicara di situ. Tuhan bisa bicara juga jadi selain suara hati, suara Roh Kudus, dia bisa bicara juga melalui visi. Melalui visi. Atau melalui satu kejadian. Ada satu kejadian yang berulang-ulang bicara tentang satu poin. Itu Tuhan bicara juga di situ. Nah, jadi Tuhan sangat kreatif bicara. Tapi pada saat kita membina hubungan dengan Tuhan, kita tahu firman-Nya, kita tahu tuh poin-poin mana ini suara Tuhan. Seperti itu. Ya, jadi bisa melalui peristiwa. Jadi bisa tidak harus melalui suatu keadaan doa yang sendiri, kusuk, enggak. Bermacam-macam Tuhan cara bicara. Jadi sekali lagi doa kusuk. Di hadapan Tuhan ada waktu khusus, ada tempat khusus. Itu bicara tentang apa? Kebutuhan diri kita. Tadi dikatakan kan seperti api yang ditarik gitu kan. Dalam keadaan berat, dalam keadaan susah, Tuhan Yesus pun datang menyendiri kepada Bapaknya. Itu saat relax, refreshing buat jiwa dia begitu. Ya gitu, Bu Ali. Iya Pak, benar juga tadi waktu Bapak bilang ketika ada firman ya Pak ya di dalam hati dan pikiran kita, ya itu di saat itulah Tuhan bisa bisa berbicara ya Pak. Memang memang saya sih juga merasakan gitu Pak. Kadang kalau saya lagi komunikasi dengan Tuhan, tapi bukan dalam doa kusuk ya Pak. Misalnya saya lagi sambil bekerja, ya memang sih di dalam hati saya bisa timbul Pak itu ayat-ayat firman Tuhan itu seperti menjawab gitu ya Pak apa yang Ya, saya tanyakan. Nah ya seperti itu. Tapi kalau tidak, makanya kalau anak-anak Tuhan itu tidak pernah baca firman, terus dengar firman atau belajar firman, ya apa yang mau dijawab ya Pak oleh Roh Kudus terutama ya Pak di dalam hati orang tersebut karena nggak ada firmannya itu ya benar nggak Pak Yosef? Jadi tidak ya, bisa apa kita bertanya tidak ada jawaban ya betul sekali. Dan ya. tadi saya mau Intinya, bertanya Pak mengenai tadi Bapak bilang kita harus tahu apakah itu yang menjawab jiwa kita atau suara Tuhan. Maksudnya bagaimana Pak? Emang jiwa kita bisa menjawab Pak? Iya. Nah, taunya dari mana Pak? Maksudnya kalau itu adalah suara jiwa kita. Ya, silakan Pak Joseph. diuji aja Bu Aling. Jadi mungkin Bu Aling ya teman-teman di sini pernah ngalamin tuh. Ada kejadian-kejadian, saya beberapa kali tuh kejadian. Dan ini saya lihat agak aneh nih. Ada satu orang yang maaf ya, misalnya senang sama seseorang nih, dia bohong nama Tuhan. Saya tadi malam mimpi Tuhan bicara, kamu tuh calon istri saya. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu, buat Oh, ya itu iya. kan udah jelas itu apa namanya ya kedagingan. Ya, itu bukannya Roh Kudus, bukannya Tuhan yang bicara, itu di jiwa dia sendiri begitu. Bahkan ekstrimnya Nah, jiwa manusia itu bisa meniru bahkan bahasa roh. iya Pak. Seseorang kepenuhan Roh Kudus dan dia berbahasa roh begitu ya. Di Pantai Kosta percaya bahasa roh. Dan dia berbahasa roh. Berikutnya jiwa dia bisa jadi bukan dari Roh Kudus. Jiwa dia bisa tiru persis seperti itu bahasa roh. Nah, makanya semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, semakin peka. Kita tahu saat-saat mana, oh ini memang berbahasa roh benar gitu misalnya ya. Oh ini bukan nih, oh ini ada kata-kata kedagingan, gitu bisa peka.
Jadi membedakan roh. Tuhan ada karunia itu, karunia membedakan roh. Oh iya, maksudnya karunia membedakan roh itu seperti itu ya Pak Joseph, bisa membedakan apakah ini benar orang ini berbahasa roh dari Tuhan atau dari jiwanya, seperti itu ya Pak ya berarti ya. Salah satunya itu, Oh. karena tidak ada Hmm. batasannya. Jadi contoh aja ya, jadi saya nggak menyinggung golongan tertentu, nggak, cuman ini kejadian kebetulan aja. AI saya Kristen Katolik ya, Katolik, tapi dia mengerti dan dia eh, berbahasa roh, ya berbahasa roh. Nah, suatu ketika dicerita ada orang yang berbahasa roh. Jadi sering di kebaktian tuh di berbahasa roh begitu. Sering berbahasa roh sampai suatu ketika ada satu orang, saya lupa dari negara mana datang, itu orang kaget. Orang pikir kan, oh ini berbahasa roh, ini kepenuhan Roh Kudus begitu kan. Nah, itu orang dari, saya lupa negaranya, misalnya dari negara Perancis atau negara mana lah yang agak-agak kurang terkenal begitu ya, maaf. Nah, itu orang ngomong ke pendeta, Pak Pendeta, Bapak tahu orang itu siapa yang tadi ngomong itu? Oh, itu si A, misalnya yang biasa berbahasa roh. Itu bukan bahasa roh, Pak. Itu memaki-maki pakai bahasa kotor. Seperti itu. Itu ada pengalaman seperti itu. Itu membedakan roh, Bu. Perlu. Oh. Iya, iya. Hanya orang-orang yang punya karunia seperti itu ya, Pak ya, yang bisa tahu ya. Oh, itu orang. Wah, betul. Luar biasa. Pemaparan malam ini sangat memberkati Pak Joseph, dan coba saya monitor Ibu Heni-nya. Ibu Heni, monitor. Apakah bisa bergabung, Ibu? Monitor, Ibu. Sepertinya Ibu Heni tidak bisa bergabung, Pak. Ya, Ya, baik. Karena juga tidak ada yang bertanya. Coba saya lihat di chat ya, Pak ya. ya. Iya, tidak ada yang bertanya. Baik, Pak. Kita tutup kelas pembelajaran kita karena tanpa terasa sudah 1,5 jam ya, Pak Joseph ya. Baik, Ya. Bapak bisa closing statement untuk acara kelas malam ini, lalu pimpin doa berkat bagi kami semua ya, Pak. Ya, dipersilakan. Oke, baik. Jadi dari pelajaran malam hari ini kita ingat ya bahwa bagian kita adalah berdoa, memohon kepada Tuhan apa yang kita inginkan dan perjuangkan itu. Dan serahkan hasilnya kepada Tuhan. Seperti Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia menginginkan dalam hatinya, kalau boleh cawan ini lalu, tapi dia serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Nah, kita mau berdoa bersama-sama, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan sertai kami dan semua dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami belajar pada malam hari ini tentang doa di Taman Getsemani. Ajar kami Tuhan untuk menjadikan pelajaran pada malam hari ini bagian dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan pada malam hari ini bahwa arti dari doa adalah menutup diri untuk dunia dan membuka diri seluas-luasnya untuk Tuhan. Dan orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati, merendahkan hati, dan mengakui keberadaan dan kuasa Tuhan atas diri dia. Dan doa adalah sarana kami Tuhan untuk relaksasi jiwa dan roh kami. Dengan doa kami dapat merubah keadaan karena kami berdoa kepada Tuhan yang luar biasa. Tapi kami harus serahkan hasilnya kepada Tuhan. Serahkan semua apapun jawaban doa untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Ajar kami untuk selalu setia dan sertai kami terus Tuhan, supaya kami semakin mengerti tentang firman Tuhan, dan sertai minggu depan Tuhan. Biar rahasia yang mau dibukakan sehingga menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih Pak Joseph untuk pelayanannya yang sangat memberkati kami semua. Semoga pelayanan Bapak selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang, dan Pak Joseph selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya bersama Sema Adonai. Dan kelas ini akan tetap ada ya Bapak Ibu di minggu depan, di hari Kamis di pukul yang sama, pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.
Dan juga ada kelas-kelas pembelajaran dari Senin sampai Sabtu di Sema Adonai ya Bapak Ibu di waktu malam hari. Dan besok pagi juga masih ada renungan pagi Sema Adonai pukul 5.30 pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.